tidak masuk nih. Oke, luar biasa sahabat tanaman kita. 1, 2, kita gunakan 2. Halo sahabatku petani kreatif dan inovatif, kembali lagi dengan channel kami, channel Ujang Milenial 2, membahas seputar organik. Nah, pada video kali ini kami akan berbagi pengalaman tentang pembuatan pestisida nabati atau pestisida alami. Nah, kali ini kita akan menggunakan bahan nih sahabat nih. Ini adalah daun sirih. Sirih ini rasanya pun yang agak pahit nih sahabat nih. Dan ini banyak digunakan pada orang tua-tua kita dulu sebagai menyugi, namanya tempat kita ini sahabat nih, mengirih ini. Nah, ini makan sirih nih, ini macam tradisi bagi kita. Nah, ini daun sirih ini kita akan jadikan sebagai bahan dasar pembuatan pestisida organik. Daun sirih ini sahabat, selain untuk bisa dijadikan sebagai pestisida nabati, ini banyak sekali khasiatnya sahabat, obat mata ataupun obat tenggorokan. Nah, ini kita juga sering merebusnya sahabat nih. Daun sirih ini kita rebus lalu kita minum airnya. Ini banyak sekali manfaatnya nih. Ini radang tenggorokan atau gusi, nah juga bagus nih daun sirih ini. Yang kedua kita gunakan itunya nih, kunyit dapur ataupun bumbu masakan dapur. Nih kunyit ini tinggi antiseptiknya nih, dan juga ini banyak sekali manfaatnya untuk dijadikan sebagai pengusir hama ataupun serangga. Dan yang ketiga nih, ini lengkuas, masih seputar bumbu dapur. Nah, banyak sekali sahabat manfaatnya. Ini hanya seputar bumbu dapur. Nah, ini jeruk nih kita gunakan, jeruk nipis 1 biji. Nah, lanjut sahabat, cara pembuatannya sangat simpel sekali. Nah, ini kita menggunakan air 2 liter nih sahabat nih, karena kita menggunakan wadah ini ukuran yang 2 liter jerigen ya, sebagai wadah fermentasinya. Nah, oke, lanjut kita cara pembuatannya. Ini kita hancurkan dulu bahan yang 3 ini. Nah, kita menghancurkannya sahabat menggunakan lesung batu seperti ini. Nah, sahabat yang ada blender, ini di blender juga bagus. Nah, kalau kita lebih cenderung memilih cara yang tradisional seperti ini. Kalau kita tumbuk seperti ini sahabat, ini hancurnya berbeda dengan di blender. Kalau di blender dia sistemnya memotong, bukan menumbuk. Nah, kalau kita tumbuk seperti ini kambiumnya keluar semua nih. Daun sirih ini sahabat ini juga banyak dijadikan sebagai tradisi atau contohnya tamu-tamu agung di tempat kita yang datang nih pakai carano namanya nih, isi carano nih daun sirih ini. Nah, ini oke, kita potong sama tampuk-tampuknya kita pakai. Nah, selanjutnya nih kita gunakan kunyit nih. Kunyit ini kita potong-potong juga kecil-kecil seperti ini sahabat nih, agar nanti kita mudah menumbuknya, cepat hancurnya nih. Kita gunakan 2 ketul seperti ini. Nah, kelebihan kita menggunakan organik ini sahabat nih, yaitunya yang pertama ramah lingkungan, ramah dompet. Nah, itu aja intinya, ramah lingkungan, ramah dompet. Kalau menggunakan kimia tidak ramah lingkungan dan tidak ramah dompet. Nah, itu aja kelebihan dan perbedaannya sahabat nih. Kita selalu menggunakan organik sahabat nih, apakah pupuk ataupun pestisida. Karena pestisida ini menggunakan bahan organik seperti ini bukan saja berfungsi sebagai pestisida, tapi juga berfungsi sebagai fungisida dan insektisida. Nah, itu kelebihannya sahabat menggunakan bahan-bahan organik seperti ini. Dan juga ini cepat terurainya oleh tanah dan air. Nah, ini tidak ada residu bahan kimianya sahabat. Nah, itu kelebihan yang paling utama. Nah, jadi kita karena berkebunnya di belakang rumah, ini memang disarankan atau lebih amannya kita menggunakan pestisida organik seperti ini. Nah, oke, ini sudah kita campur. Ini kita tumbuk dulu, kita hancurkan.
Oke sahabat, nih sudah kita hancurkan. Nah ini kita ambil, kita masukkan ke dalam air yang sudah kita siapkan nih. Nih aroma sirihnya sangat wangi sekali sahabat nih. Oke. Selanjutnya nih asam, kita tambahkan 1 biji jeruk nih. Oke, ini airnya saja kita ambil sahabat nih. Kita peras. Oh, lumayan banyak airnya. Oke, ini kita aduk dulu nih, sambil kita remas nih sobat, agar keluar kambium-kambium dari daun sirih, kunyit, dan lengkuasnya. Nah oke, ini sudah menyatu, kita masukkan ke dalam jerigen yang sudah kita siapkan. Nah oke sahabat, ini sudah siap. Ini kita tutup rapat dulu nih, dan ini kita simpan di tempat yang teduh sahabat nih, tempat yang teduh. Nanti setelah 6 hari atau 1 minggu lebih kurang, ini kita akan aplikasikan dengan tanaman kita, dengan cara menyemprotkannya pada tanaman kita dengan pada daun atau batangnya. Oke sahabatku, inilah hasil pembuatan pestisida nabati kita atau pestisida organik. Nah ini sudah 6 hari sahabat sejak kita lakukan fermentasi. Nah wow, mantap sahabatku, luar biasa, aromanya sangat kuat sekali namun tidak busuk. Nah ini kita tutup dulu, kita kocok dulu sahabat nih agar menyatu ya. Nah oke sobat, mantap sekali, luar biasa, banyak sekali nih buihnya. Nah ini sudah bisa kita aplikasikan pada tanaman kita dengan cara menyemprotkan pada daun, batang, dan umbi tanaman, dengan cara menyampurnya dengan air. Ini tidak bisa langsung kita semprot ke sahabat nih, ini terlalu kuat nih, nanti bisa gosong daunnya karena keras sekali. Nah ini kita gunakan air, air sumur biasa sahabat nih. Kita ambil nih 2 liter karena tabung kita tabung 2 liter. Nah dalam 1 liter air kita gunakan dosisnya 20 ml nih, 1 tutup ini. Kalau 2 liter air berarti kita gunakan 2 tutup nih sobat. Nah oke, ini kita saring dulu nih agar ampasnya tidak masuk nih. Nah, oke, luar biasa sahabat, ini sangat bagus sekali menggunakan pestisida organik atau nabati. Ini sangat aman untuk tanaman kita. 1 2, kita gunakan 2 tutup botol saja. Nah ini masih banyak lagi sahabat, nanti kita gunakan lagi untuk penyemprotan. Nah ini kita tutup dulu nih sahabat nih, ini kita kocok agar menyatu sempurna. Nah, oke. Ini durian montong kita sahabat. Nah oke sahabat,
Ini masih banyak lagi. Ini akan kita semprot semuanya sekali. Ini sekali seminggu kita semprot dengan pestisida organik ini.